Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 4, ayat 16, yang berbunyi demikian. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, tidak terasa kita memasuki tahun 2023, bersyukur akan mujizat penuaian yang Tuhan berikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2022, dan tetap percaya di tahun 2023, tahun permulaan yang baru, kita juga tetap akan alami mujizat-mujizat dan penuaian yang lebih luar biasa lagi. Bahkan yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah timbul dalam hati kita, sesuatu yang baru, Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Dia. Memasuki tahun yang baru, tahun di mana Tuhan akan bawa kita ke dimensi yang melebihi hal-hal lahiriah, karena manusia batiniah kita harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Artinya, kondisi kita harus di-upgrade. Arti kata upgrade adalah diangkat ke standar yang lebih tinggi, standar sesuai firman Tuhan pastinya. Dalam kitab Roma pasal 8, ayat 29, mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita semua harus di-upgrade, agar dari sehari ke sehari, menjadi serupa dengan Kristus. Semua aspek di hidup kita, akan dicek Tuhan, agar kita di-upgrade, supaya kita naik level. Tujuan akhir hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itu, banyak aspek dalam kehidupan kita yang belum serupa dengan Kristus harus di-upgrade. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah janganlah ada hal yang berasal dari dunia dalam hidup kita. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2, ayat 15-17, berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, 3 proses upgrading, yang perlu terjadi dalam hidup kita, yaitu, pertama, buang keinginan daging. Dalam kitab Galatia pasal 5, ayat 19 dan 20, mengatakan, untuk tidak hidup menurut keinginan daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan,
pesta pora, dan sebagainya. Mari kita recek hidup kita. Bagaimana respon kita menghadapi masalah yang ada, hal keinginan daging apa yang masih ada dalam hidup kita. Tuhan mau kita benar-benar hidup oleh Roh, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, buang keinginan mata. Keinginan mata sering menjerat kita, sehingga jatuh dalam dosa, ataupun terikat dengan hal dunia. Apa yang kita tonton, lihat, dan masuk dalam hati pikiran kita, harus kudus. Keinginan mata juga, berarti melihat sesuatu dan mengingininya, entah barang-barang, makanan, seseorang, dan lainnya. Pastikan mata kita hanya tertuju pada Tuhan, dan keinginan hati kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 2, mengatakan, marilah kita melakukannya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang ketiga, buang keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, artinya, hidup dalam kesombongan, kecongkakan, karena merasa berhasil, memiliki harta, kemampuan yang lebih dari yang lain. Dalam kitab 1 Petrus pasal 5, ayat 5, mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jaga hati, tetap rendah hati, untuk lebih lagi diangkat dan dipakai Tuhan. Sadarilah, semua hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita buang hal duniawi, maka kasih akan Tuhan semakin besar dalam hidup kita, kehausan dan kerinduan mengenal Tuhan, akan semakin besar dalam hati kita. Keduniawian akan meredupkan kasih yang semula kepada Tuhan. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus ingin kita untuk mengalahkan hawa nafsu, dan keinginan duniawi, dan keluar sebagai pemenang. Dalam kitab Wahyu pasal 3, ayat 5, mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku, dan di hadapan para malaikatnya. Biarlah kita mempersiapkan diri untuk menang atas keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, sehingga akhir hidup kita, bersama Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Lalui proses upgrading, dengan mengerti, bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, relakan hati untuk diproses, dan beresponlah dengan benar. Memasuki tahun 2023, kita semua siap menerima, dan mengalami permulaan yang baru, dengan kemenangan gilang gemilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami,
keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.